Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Saudara, dalam kitab 1 Korintus 1 ayat ke-18 ada tertulis, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Apa yang mau Paulus sampaikan? Paulus menegaskan hanya ada dua macam orang. Mereka yang sedang dalam perjalanan menuju kebinasaan dan mereka yang sedang diproses dalam keselamatan. Kedua macam manusia ini akan berespon kepada pemberitaan Injil dengan sangat berlawanan. Bagaimana sih responnya? Yang pertama, orang yang binasa akan menganggap berita Injil keselamatan adalah suatu kebodohan. Sedangkan orang yang kedua, orang yang sedang diproses keselamatan, akan melihat berita itu sebagai suatu kekuatan Allah. Siapakah mereka yang melihat Injil ini sebagai suatu kebodohan? Ayat 22, Paulus menyebut orang Yahudi dan orang Yunani. Keduanya sama-sama melihatnya sebagai kebodohan. Dalam hal apa yang mereka anggap seperti demikian? Mereka melihat orang Yahudi menghendaki tanda. Kita lihat pada masa pelayanan Tuhan Yesus, orang Yahudi itu terpesona sekali dengan tanda-tanda. Mereka terpesona ketika Tuhan melakukan banyak mujizat. Mereka minta tanda pada Kristus yang kemudian ditolak. Dan buat orang Yahudi, kenyataan bahwa Kristus disalib adalah tanda bahwa dia kena kutuk. Seperti yang mereka mengerti dalam Kisah Ulangan pasal 21 hingga 23. Kalau orang Yunani, kalau tadi orang Yahudi. Kalau Yunani mencari hikmat. Buat mereka, banyak aspek dalam peristiwa kematian Kristus yang tidak bisa mereka terima. Mesias yang mati konyol tidak sejalan dengan ide kesempurnaan manusia yang mereka sangat junjung tinggi. Maka disebutkan dalam ayat 23, buat orang Yahudi sebagai batu sandungan dan buat orang Yunani adalah suatu kebodohan. Mesias yang mati itu tidak sesuai dengan pemikiran humanis mereka. Pada ayat 24, kemudian Paulus menegaskan bahwa bagi mereka yang terpanggil, artinya yang telah disentuh oleh Allah, yang telah dibuat mengerti oleh Allah, akan melihat bahwa peristiwa salib adalah kekuatan untuk mengubah hidup mereka. Artinya apa, teman-teman sekalian? Untuk mengerti tentang salib Kristus dibutuhkan hikmat dari Allah. Namanya juga hikmat dari Allah. Berarti Allah sendiri yang meletakkan dalam pikiran kita sesuatu yang tidak kita dapat karena kita sebagai orang yang pintar mungkin. Sesuatu yang kita dapatkan bukan karena saya punya pengalaman, bukan lebih hebat, apalagi lebih kaya, tetapi suatu yang Tuhan tanamkan dalam hati kita, sehingga waktu kita dengar berita itu, kita itu connect. Kalau dalam radio itu salurannya sudah pas. Teman-teman sekalian, hikmat dunia tidak akan sanggup membuat kita mengerti penderitaan salib. Karena hikmat dunia itu adalah self-centered, berpusatkan diri, kompetensi diri, kapasitas diri, dan tidak ada ruang dan tempat untuk yang ilahi. Bukan berarti kekristenan adalah anti-intelektualitas. Bukan demikian. Orang-orang yang memakai hikmat dunia akan mengambil 3 bentuk cara. Kemungkinan cara yang pertama dia pakai akan langsung menolaknya. Atau mereka mencari Allah di tempat yang salah.
seperti cari mujizatnya saja, atau memasukkan Allah dalam bentuk box dengan analisanya yang seenaknya saja. Seakan Allah itu hanya sebuah tema yang dia pikir dengan pikirannya sendiri. Ini berarti dia menemukan Allah pada tempat yang salah, teman-teman. Atau yang ketiga, mungkin dia menganggap Allah sebagai hanya sebuah image yang tidak ada bedanya dengan dirinya sendiri. Bukankah orang Kristen ada di tipe yang kedua dan yang ketiga juga, bukan? Melihat Allah dengan hikmat dunia. Siapakah mereka? Banyak orang Kristen hanya mencari mujizat Tuhan. Kita sering mengatur Tuhan dengan menentukan sendiri kalau Tuhan itu baik. Berarti dia harus kasih ini dan kasih itu dalam kehidupan kita ya. Atau kita hanya menganggap Allah itu sebuah konsep. Kita ngerti banyak doktrin, banyak dogma, dan banyak pemahaman. Tapi kita tidak mengkoneksikannya dengan hidup kita. Kita tidak punya relasi yang sifatnya dekat dengan Allah. Ada jarak antara kita dengan Allah yang membuat kita menyadari betapa kudusnya Dia. Betapa hidup kita haruslah menjadi suatu ketaatan buat Dia. Mari bersama-sama ubah cara pandang kita dan hidup berpusat pada hikmat dan kebenaran Allah. Tuhan berkati kita sekalian.